Gagal total di All England 2026, PBSI bongkar rahasia mengejutkan di balik performa pemain muda yang bikin dunia gempar. Selamat datang kembali kawan bulu tangkis semua di kanal kesayangan kita. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat panas langsung dari Birmingham. All England 2026 baru saja usai. Dan jujur saja, hasilnya membuat banyak dari kita terkejut sekaligus sangat penasaran dengan apa yang terjadi di balik layar. Benar sekali kawan. Kita semua pasti berharap ada setidaknya satu medali emas atau satu gelar juara yang pulang ke tanah air tercinta. Tapi kenyataannya, kita harus menerima kenyataan pahit, pulang dengan tangan hampa dari segi gelar juara. Namun, tunggu dulu, Eng Hian dari pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPPBSI justru bicara soal hal positif yang sangat penting. Ada apa sebenarnya dengan tim kita? Nah, itulah yang akan kita kuliti habis hari ini secara mendalam. Eng Hian menyebut ada dua sisi mata uang dari penampilan tim Merah Putih di Inggris kemarin. Satu sisi memang terasa sangat menyakitkan karena target satu gelar itu meleset jauh dari harapan awal. Tapi di sisi lain, ada cahaya terang benderang dari para pemain muda kita yang tampil menggila di lapangan hijau Birmingham. Kalau kita bicara soal pemain muda yang bersinar, nama yang paling santer terdengar dan menjadi buah bibir tentu saja pasangan ganda putra masa depan kita, Raymond Indra dan Joaquin. Mereka benar-benar menjadi kuda hitam yang sangat menakutkan di turnamen level 1000 ini. Siapa yang menyangka mereka bisa melaju sejauh itu di debut mereka yang luar biasa ini? Sungguh luar biasa memang. Raymond dan Joaquin berhasil menembus babak semifinal yang sangat bergengsi. Dan perlu kalian catat, perjalanan mereka ke sana bukan karena faktor keberuntungan atau undian yang mudah semata. Mereka menumbangkan pasangan unggulan kelima dan bahkan menyingkirkan pasangan unggulan ketiga dunia dengan permainan yang sangat taktis. Ini adalah prestasi yang sangat masif untuk ukuran pemain yang baru saja mencicipi atmosfer turnamen sebesar All England. Bayangkan saja tekanan mental yang ada di Birmingham. Penonton yang sangat riuh, sejarah panjang turnamen bulu tangkis tertua di dunia, dan hebatnya, mereka tetap tenang seperti pemain veteran. Bahkan di babak semifinal, saat harus berhadapan langsung dengan pasangan nomor 1 dunia yang juga berstatus sebagai juara bertahan, Raymond dan Joaquin memberikan perlawanan yang sangat sengit hingga titik darah penghabisan. Mereka tidak gentar sedikit pun menghadapi nama besar lawan mereka. Eng Hian sendiri memberikan apresiasi setinggi langit untuk perjuangan mereka berdua. Beliau menegaskan kalau progres pemain-pemain muda Indonesia ini sangat menggembirakan bagi masa depan bulu tangkis kita. Ini menjadi bukti otentik bahwa proses regenerasi di pelatnas sedang berjalan di jalur yang benar dan tepat. Para pemain muda ini mulai menunjukkan bahwa mereka punya kapasitas mental dan teknik untuk bersaing di level tertinggi dunia tanpa rasa takut. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata begitu saja dari kegagalan total meraih gelar juara tahun ini. Target satu gelar yang dibebankan PPPBSI tetap menjadi beban yang belum terbayar lunas kepada publik. Eng Hian juga mengakui hal ini secara terbuka dan sportif. Beliau bilang, evaluasi komprehensif akan segera dilakukan bersama seluruh tim pelatih dan tim pendukung lainnya. Apa saja kira-kira yang perlu diperbaiki menurut pandangan kamu? Sepertinya masalah konsistensi di poin-poin krusial atau poin tua masih menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar bagi atlet kita. Saat menghadapi pemain top dunia di fase akhir turnamen seperti perempat final atau semifinal, strategi pertandingan harus jauh lebih matang dan eksekusinya harus presisi. Kita melihat beberapa kali atlet kita kehilangan fokus secara tiba-tiba di saat-saat paling menentukan. Ini yang harus segera dibereskan oleh manajemen PBSI agar tidak terulang lagi. Selain itu, Eng Hian juga menekankan pentingnya mencari metode pembinaan yang jauh lebih efektif lagi. Tujuannya jelas, agar potensi besar para atlet Indonesia dapat berkembang secara optimal dan mampu bersaing secara konsisten di setiap panggung dunia. Bukan hanya sekali dua kali saja. Kita butuh stabilitas performa agar nama Indonesia kembali ditakuti seperti era keemasan dulu. Tidak lupa, Eng Hian juga menyampaikan permohonan maaf yang sangat tulus kepada seluruh masyarakat Indonesia. Beliau sangat memahami betapa besarnya harapan kita semua terhadap prestasi bulu tangkis nasional, terutama di turnamen bersejarah seperti All England yang punya gengsi sangat tinggi ini. Dukungan doa dari kalian semua tetap menjadi bahan bakar utama bagi perjuangan tim kita di turnamen berikutnya. Berbicara soal turnamen berikutnya,
tim bulu tangkis Indonesia ternyata tidak langsung pulang ke tanah air setelah dari Inggris. Mereka akan melanjutkan rangkaian tur Eropa dengan tampil di turnamen Swiss. Turnamen ini harus menjadi momentum kebangkitan bagi para atlet kita untuk kembali menunjukkan performa terbaik mereka. Kita semua berharap ada hasil positif dan gelar juara yang bisa dibawa pulang dari Swiss sebagai obat pelipur lara. Betul sekali. Swiss Open akan menjadi ajang pembuktian apakah evaluasi dari All England kemarin bisa langsung diterapkan dengan baik atau tidak. Dengan progres yang mulai terlihat sangat nyata dari generasi muda seperti Raymond dan Joaquin, PBSI tetap merasa sangat optimis bahwa masa depan bulu tangkis Indonesia tetap berada di jalur yang tepat menuju persaingan elit dunia. Kita harus terus memberikan dukungan positif bagi mereka semua. Jadi menurut kawan-kawan semua, apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama kegagalan tim kita meraih gelar di Birmingham kemarin? Apakah murni karena faktor teknis atau ada hal lain yang lebih mendalam? Jangan lupa untuk tuliskan pendapat kalian yang paling jujur di kolom komentar di bawah ya. Kita sangat ingin mendengar apa yang kalian pikirkan tentang performa tim Merah Putih saat ini. Baiklah, itulah tadi pembahasan lengkap mengenai evaluasi besar-besaran PBSI usai All England 2026. Tetaplah bersemangat mendukung pahlawan olahraga kita karena perjuangan mereka masih sangat panjang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk tekan tombol suka, bagikan video ini, dan pastikan kalian sudah berlangganan untuk berita bulu tangkis paling update lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam olahraga untuk kita semua. Live sore hari, Swiss Open 2026 ternyata menyimpan duel brutal, jadwal panas, dan ancaman besar bagi semua wakil Indonesia. Setelah Indonesia pulang tanpa gelar dari All England Open 2026, perhatian publik langsung beralih ke jadwal badminton Swiss Open 2026, dan drama langsung muncul sejak hasil drawing diumumkan. Betul, karena bukan cuma jadwal siaran langsung yang diburu penonton. Hasil drawing wakil Indonesia di Swiss Open 2026 juga langsung bikin banyak orang deg-degan. Terutama setelah muncul nama Anthony Sinisuka Ginting, Muhammad Zaki Ubaidillah, sampai Leo dan Bagas dalam jalur pertandingan yang sama sekali tidak mudah. Hal pertama yang wajib dicatat adalah turnamen ini memang tidak tayang di TVRI. Jadi publik yang berharap bisa menonton lewat siaran televisi harus mengubah rencana sejak awal. Sebagai gantinya, perjuangan wakil Indonesia akan tayang lewat live streaming video.com. Dan itu membuat banyak penggemar harus benar-benar memperhatikan jam main supaya tidak tertinggal momen penting sejak babak awal. Jadwal badminton Swiss Open 2026 dibuka dengan babak kualifikasi pada Selasa sore pukul 15.30 WIB, lalu malam harinya berlanjut ke babak 32 besar pukul 22.30 WIB. Lalu pada Rabu 11 Maret 2026, babak 32 besar kembali dimainkan mulai pukul 16 WIB, sebelum tensi naik ke babak 16 besar pada Kamis pukul 18 WIB. Setelah itu penentuan semakin gila karena perempat final digelar Jumat pukul 20 WIB. Semifinal terbagi menjadi 2 sesi pada Sabtu, dan final Swiss Open 2026 dimainkan Minggu pukul 17 WIB. Dari sektor tunggal putra, Alwi Farhan datang dengan status unggulan ke-6 dan akan menghadapi pemenang kualifikasi, sebuah undian yang secara teori terlihat paling aman dibanding dua rekan senegaranya. Tapi justru sorotan terbesar jatuh ke Muhammad Zaki Ubaidillah karena hasil drawing Swiss Open 2026 langsung mempertemukannya dengan Li Shifeng, unggulan pertama asal Cina yang punya reputasi sangat menakutkan. Buat Ubed, duel ini jelas seperti ujian kilat level tertinggi, sebab ia belum pernah bertemu Li Shifeng dan langsung dipaksa beradaptasi melawan pemain elit yang pernah menjuarai Asian Games. Di sisi lain, Anthony Sinisuka Ginting malah harus memulai dari bawah, karena masuk babak kualifikasi dan ditantang Zhu Xuanchen, lawan asal Cina yang bisa membuat langkah awalnya terasa sangat rawan. Ini yang bikin publik penasaran, apakah Ginting bisa menjadikan Swiss Open 2026 sebagai panggung pemulihan mental setelah rangkaian hasil yang belum memuaskan, atau justru kembali terseret tekanan sejak laga pembuka. Beralih ke tunggal putri, Putri Kusumawardani membawa label unggulan pertama, dan itu langsung menempatkannya sebagai salah satu tumpuan paling serius bagi Indonesia untuk berburu jalur aman menuju fase akhir. Di sektor ganda putra, tensinya mungkin paling panas, karena Leo Rolikarnando dan Bagas Maulana yang menjadi unggulan ketiga langsung berhadapan dengan pasangan Malaysia, Chong
Chong Hon-jian dan Muhammad Haikal. Pertandingan itu bukan sekedar duel pembuka biasa, karena lawan yang menanti punya koneksi dengan Heri Iman Pirnadi, sehingga nuansa rivalitas strategi bisa ikut memanaskan atmosfer sejak poin pertama. Belum selesai sampai di sana, Muhammad Rian Ardianto dan Rahmat Hidayat juga bertemu pasangan Malaysia lain, Kang Kaising dan Arontai, yang dikenal sebagai juara dunia junior dan jelas tidak bisa diremehkan. Raimund Indra dan Nicolaus Joaquin pun mendapat tantangan berbeda saat harus melawan Chan Chen Kuan dan Lin Bingwei dari Chinese Taipei, pasangan yang bisa sangat berbahaya dalam rally cepat dan transisi depan net. Kalau tiga pasangan ganda putra Indonesia ini mampu melewati rintangan awal, Swiss Open 2026 bisa berubah menjadi panggung pembalasan yang sangat menarik setelah kekecewaan di All England. Di ganda putri, jumlah wakil Indonesia juga padat, mulai dari Fegliana dan Melvisa, Rinjani dan Isyana, Rachel dan Feby, hingga Siti Fadia Silva Ramadanti bersama Amalia Cahya Pratiwi yang akan menghadapi pasangan Polandia. Untuk ganda campuran, tambahan amunisi dari Adnan dan Indah serta Bobby dan Melati membuat kedalaman skuad terasa lebih menarik dibanding beberapa turnamen sebelumnya. Apalagi Jafar dan Felicia datang sebagai unggulan ketiga, sementara Dejan dan Bernardini harus bentrok dengan sesama pasangan Indonesia, situasi yang otomatis menjamin satu wakil merah putih tersingkir lebih cepat. Dari seluruh daftar ini, satu benang merahnya jelas, drawing wakil Indonesia di Swiss Open 2026 sama sekali tidak ramah, tetapi justru disitulah letak daya tariknya. Karena itu, jadwal badminton Swiss Open 2026 wajib disimpan dari sekarang, terutama untuk Selasa, Rabu, dan akhir pekan, saat potensi kejutan bisa muncul dari pagi sampai malam. Dan pertanyaan terbesarnya sekarang sederhana tapi menggigit. Mampukah Indonesia menjawab kegagalan di All England dengan ledakan baru di Basel? Atau Swiss Open 2026 justru menghadirkan drama yang lebih kejam?